Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Masih dengan Bu Betty. Pada pembelajaran ini kita belajar tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya, anak-anak. Doa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Kita harus jaga kesehatan dalam kondisi pandemi seperti ini. Walaupun kita pembelajaran jarak jauh, tetapi anak-anak harus tetap semangat ya. Dalam pembelajaran 1, pasti anak-anak sudah pernah mengalami yang namanya peristiwa. Peristiwa dalam kehidupan. Banyak sekali peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara kita ini. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam anak-anak. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang membuat hati kita senang, bahagia. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat hati kita sedih. Tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan dan tanda silang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang pertama itu adalah menang lomba. Kira-kira termasuk peristiwa yang mana ya? Ya, yang menyenangkan. Kemudian gambar orang sakit. Gambar orang sakit berarti termasuk peristiwa yang menyedihkan atau yang tidak menyenangkan. Kemudian gambar selanjutnya yaitu jatuh dari sepeda, termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan gambar yang keempat merayakan ulang tahun, berarti peristiwa yang membuat kita senang, peristiwa yang menyenangkan. Kemudian untuk gambar selanjutnya, gambar rumah kebanjiran, ya berarti peristiwa tidak menyenangkan. Dan yang terakhir adalah tamasya ke kebun binatang, berarti termasuk peristiwa yang menyenangkan. Pasti anak-anak sudah mengalami banyak peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Selain peristiwa pribadi, ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Contohnya di Indonesia ini melimpah rempah-rempah di bumi Indonesia ini. Banyak rempah-rempah harusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu merupakan hal yang menyenangkan atau peristiwa yang menyenangkan yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa itu berusaha untuk menguasai perdagangan atau menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan bagi bangsa Indonesia sendiri. Kemudian Ani bertanya begini, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Kemudian Ruby menjawab, ya karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Kemudian Doni bertanyalah, seberapa tinggikah nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Ani pun menjawab, harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Kemudian Ani berpikir begini, apa ya hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Dan si Rudi pun menjawab, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu,
mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudera dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah tersebut, termasuk negara Indonesia. Nah, dari hasil rempah-rempah itu tadi mengakibatkan negara Eropa tertarik ingin menjajah negara Indonesia. Peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama sekali, sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, dari sini ada cerita. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah anak-anak hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini? Karena apa? Karena cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh, atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dapat dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia, karena begitu banyak manfaat dari cengkeh tersebut. Sehingga negara-negara penjajah itu pergi ke Indonesia untuk mendapatkan cengkeh dengan harga yang murah. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama sekali, bertahun-tahun lamanya. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Coba anak-anak perhatikan bacaan berikut. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor selanjutnya yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah penjajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya sebagai berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjajah tidak lagi tergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Coba anak-anak buat peta pikiran dari bacaan tadi. Kedatangan bangsa barat, nanti dibuat peta pikiran ya. Nah, 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Soal nomor 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? 3. Kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudera? 4. Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? 5. Mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudera? 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjelajahan tersebut? Coba nanti anak-anak salin atau kerjakan di buku tugas ya. Nah, selanjutnya kita buat pengandaian. Seandainya anak-anak menjadi rakyat Indonesia pada waktu itu, pada masa itu, anak-anak akan menerima atau menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Tentunya pada waktu itu awalnya menerima, dan kemudian kalau sudah tahu barulah kita menolak ya. Selanjutnya, penjajah itu menyengsarakan atau membantu kehidupan rakyat Indonesia. Kira-kira lebih kemana jawabannya? Dan selanjutnya, sikap para penjajah awalnya datang ke Indonesia itu sikapnya bagaimana, baik atau jahat. Namun akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu menindas bangsa Indonesia. Coba anak-anak perhatikan cengkeh, gambar cengkeh ini. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi, sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkeh dari yang semulanya kuning atau merah, kemudian menjadi hitam atau coklat. Pada proses pengeringan cengkeh, terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebut, kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas dalam hal ini adalah panas sinar matahari pada cengkeh. Pernahkah anak-anak mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita? Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah waktu wujud-wujud benda? Tahukah anak-anak cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat-sifat benda itu. Coba kita amati beberapa benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti yang anak-anak ketahui, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Salah satu wujud benda adalah padat. Anak-anak pasti memiliki banyak benda di sekitar. Ada yang berwujud padat. Anak-anak dapat memegangnya dan dapat memindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitar anak-anak dapat diubah atau dipindahkan, tetapi bisa berubah jika benda tersebut diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan seperti menggunting, menekan, atau melipat dan menyobeknya. Wujud berikutnya adalah cair.
Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita. Air contohnya. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Benda cair yang ada di rumah anak-anak biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikan bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika anak-anak melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, anak-anak dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, anak-anak juga dapat menggerakkan selembar kertas di tangan. Anak-anak dapat mencium bau napas kita sendiri. Anak-anak dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah anak-anak dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Tentunya tidak ya. Demikian tadi materi yang Bu Betty sampaikan. Semoga anak-anak paham ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.